Yo, what's up, sis Barto? Setelah Liverpool sukses di tahun 2018-19 menjuarai Liga Champions, terus di situ juara juga ini kan apa UEFA Super Cup, terus FIFA World Cup, terus tahun depannya juara Liga Inggris gitu kan. Akhirnya Liverpool digoda sama Nike. Akhirnya pindah nih. 2020-2021 Liverpool pindah ke Nike gitu kan. Akhirnya dapat kontrak jersey yang better lah gitu daripada yang kemarin-kemarin gitu. Nike itu keren sih. Dia menurut gua ini sih apa desainnya dia lebih kreatif lah gitu. Kalau NB itu kayak ya ngambil jadul-jadul aja gitu. Sedangkan Nike itu lebih bagus gitu. Makanya di tahun pertamanya Nike langsung bikin desain kayak gini nih. Ini Liverpool tahun 93 mungkin ya kalau nggak salah ya. Yang ada warna kayak giniannya gitu. Kalau kalian lihat di kerahnya nih. Ada aksen warna putih, terus warna biru, apa turquoise nih. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi lebih berwarna gitu. Sama kayak Liverpool tahun itu dah. Tahun 93 kalau nggak salah sih ingat gua. Nah terus ini dia jersey Nike, cuma yang paling gua nggak suka dari Nike itu itunya doang sih, si hologramnya. Kenapa harus disimpan di tagnya coba? Ini kan kalau kita udah beli kan kita cabut ya tagnya ya. Jadi kayak mau beli jersey second tuh bingung gitu ngeceknya dari mana. Sebetulnya bisa sih ngecek dari tag yang ada di dalamnya, cuma kayak apa ya, kayak kurang aja gitu. Kalau kelihatan kayak kemarin tuh hologram Warrior atau Adidas atau New Balance itu enak gitu. Jadi mau beli jersey second yang penting ada hologramnya, ya udah pasti ori gitu. Cuma kalau Nike dia harus ngelihat dari tag dalamnya. Sebelum kita masuk tag dalamnya, gua kasih lihat dulu nih. Untuk logo Nike seperti biasa di bordir gitu. Logo LFC pun sama, yang di sablon ini standar chartered gitu. Terus di lengan juga ada aksennya sama ya. Ada biru turquoise-nya sama warna putih gitu. Terus ini V-neck nih. Emang keren sih. Kayaknya Liverpool jarang V-neck gitu. Biasanya berkerah atau enggak ya bulat biasa kayak gini gitu kan. Ini udah lama nggak lihat V-neck gitu. Terus di belakangnya juga kayak gini nih. Tuh, dibikin kayak gini sama dia. Ya beda sih sama jersey-jersey Liverpool sebelumnya ya kan. Terus di belakang 96-nya juga sama di sablon. Terus selain itu di pinggiran ini ada dikasih aksen putih gitu kan, jadi keren aja gitu. Jadi lebih apa? Lebih ada motifnya lah gitu, nggak polos-polos atau bergaris-garis doang gitu. Ini terus di dalamnya nih. Nah, oh iya sebelum ke dalam ini ada ini Black Label ini namanya ya kalau gue lihat. Cuma ini udah mau copot soalnya udah lama. Dan ini pun made in-nya Georgia ya. Jadi kalau Nike yang asli itu made in-nya Georgia. Kalau kalian belinya di Indonesia. Kalau kalian belinya di Inggris, buatannya ya Indonesia gitu. Udah nggak bisa diinin lagi lah, nggak bisa dipungkiri lah. Pokoknya jersey buatan Indonesia tuh kualitasnya ya kualitas internasional gitu. Jadi sengaja nggak dijual di sini. Kalau dijual di sini kan berarti murah ya. Nanti nggak dapet duit Nike-nya. Jadi sengaja mereka jualnya di luar sana gitu. Jadi kalau kita mau beli jersey yang buatan Indonesia ya harus ke sono dulu gitu. Nah ini label depannya made in Georgia. Terus ukurannya, panduan mencucinya ini udah kelipet-lipet. Udah lama, udah berapa tahun? 3 tahun berarti. Terus di sini aja ada keterangan nama dan alamat importir PT Nike Indonesia gitu. Dan ini nih yang gue bilang apa ngecek keasliannya tuh ini. Jadi sini ada serial number yang misalkan kalian masukin ke Google, setelah kalian klik enter itu bakal muncul jersey ini dan itu dipastikan original gitu. Ya cuma masalahnya ya gitu ya, kalau KW pun dia bisa aja tinggal copy paste nomor-nomor tadi kan. Jadi biar diklik di Google pun muncul gitu. Cuma ya berarti harus COD gitu supaya kalian tahu yang asli itu yang pertama jahitannya rapi, terus bahannya juga beda lah, warna apalagi gitu kan. Warna mungkin warna tipis banget tapi kalau kalian ngeliat langsung pasti ketara banget lah ya, ininya apa namanya perbedaannya gitu. Terus made in-nya pasti Georgia gitu. Yang KW sih selama ini setahu gue ya nggak pernah ada made in Georgia yang KW gitu. Jadi mereka pasti bikinnya made in Thailand. Oke, itu dulu jersey kali ini sejarahnya.
kalian tahu sendiri lah, Liverpool lagi down banget pada tahun ini gitu. Jadi apalagi yang bikin timpang banget tuh ketika Virgil van Dijk-nya cedera gitu. Jadi si Pickford tuh gara-garanya tuh lututnya si Van Dijk kan jadi cedera dan dia absen kalau nggak salah 1 tahun aja. Padahal itu pertandingan baru awal-awal musim, terus langsung cedera. Jadi Liverpool timpang banget, kebingungan mencari benteng di belakang siapa. Akhirnya yang gue tahu ya Nathaniel Phillips, dia berjasa banget sih di tahun ini gitu kan. Dia sampai berdarah-darah gitu kan kepalanya, saking tangguhnya dia, saking punya spirit yang luar biasa sih gue bilang. Jadi perlu diapresiasi banget tuh Nathaniel Phillips pada tahun ini gitu. Terus tahun ini juga waktu ini Jota baru gabung dengan Liverpool dan dia sukses banget sih menurut gue di Liverpool, gacor parah. Jadi ketika Liverpool udah mentok gitu nggak bisa ngegolin, ya udah masukin Jota aja, masuk golin dia banyak gitu. Terus yang paling ikonik tuh di akhir pertandingan musim ini sih, tuh sebetulnya harusnya gue beli yang Alisson kali ya, karena dia yang berjasa gitu. Jadi Liverpool waktu itu kan terseok-seok nih untuk naik ke peringkat 4 supaya main di Liga Champions. Akhirnya pertandingan terakhir tuh, di menit terakhir seorang kiper maju ke depan gitu, berharap ya udahlah nothing tulus kali ya. Akhirnya dia maju dari corner kick tuh, Alexander Arnold umpan dan Alisson nyundul. Wah, luar biasa itu. Liverpool langsung naik ke peringkat 4, mengamankan posisi ke Liga Champions. Pokoknya banyak cerita sih. Jadi ini kan jersey pas Covid ya, jadi Liverpool tuh kayak mati gaya gitu kalau nggak ditonton sama supporter tuh. Ini kehilangan nyawanya lah gitu. Jadi memang waktu Covid itu kan gak ada yang nonton sama sekali. Jadi di bangku penonton tuh kayak cuma ditempelin banner doang gitu. Terus kayak dikasih sound seakan-akan ada penontonnya ya, garing banget lah pokoknya gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bikin Liverpool terseok-seok gitu. Itu dia sejarah dari jersey Liverpool ini. Mungkin kalau sekarang harganya berapa ya? Mungkin masih 400-500 kali ya. Gue belum lihat lagi sih, jarang ada yang jual ini. Masih dipakai kali sama mereka karena pertama motifnya keren gitu kan, berwarna gitu. Terus apalagi ya? Ya keren sih ininya juga gitu. Kayaknya masih baru-baru sih, 2020-2021 gitu kan. Jadi masih dipakai juga kali sama orang-orang, jadi belum banyak yang jual. Ini punya istri gue ya, gue kecil. Gue belum punya soalnya yang XL-nya gitu. Jadi mungkin kalau kalian ada yang jual, silahkan komen di bawah ya. Barangkali bisa gue beli, kalau harganya cocok. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. See you next time di Galeri Jersey Liverpool. Sekali lagi thank you so much. See you next time. Gue Barto. God bless you. You'll never walk alone. Liverpool FC.